Amerika Serikat melancarkan operasi militer skala besar terhadap Venezuela pada 3 Januari 2026. Sistem pertahanan Rusia yang dimiliki Venezuela diduga tak berfungsi saat serangan tersebut diluncurkan. Serangan awal dilaporkan menargetkan ibu kota Caracas sekira pukul 2 waktu setempat. Infrastruktur militer di kota tersebut diduga menjadi fokus serangan Pentagon. Video yang beredar menunjukkan helikopter Amerika Serikat terbang di atas kota. Sementara tidak ada tanda-tanda sistem pertahanan udara aktif yang terlihat. Pada tahun 2024, Rusia dilaporkan memasok sistem pertahanan udara tambahan, mulai dari Buk M2 dan Patsir yang diangkut oleh pesawat IL-76. Akan tetapi, sistem-sistem ini tampaknya tidak efektif atau diduga telah dinetralisir saat Amerika Serikat memulai penyerangan. Diketahui Buk M2 merupakan sistem rudal permukaan ke udara atau SAM bergerak jarak menengah modern buatan Rusia. Sistem ini dirancang untuk pertahanan udara pasukan darat dan instalasi penting. Sistem ini terkenal karena efektivitasnya yang tinggi terhadap berbagai ancaman udara. Sementara Pansir adalah sistem rudal pertahanan udara jarak pendek. Senjata ini menggabungkan meriam otomatis anti pesawat dan rudal permukaan ke udara. Fungsinya untuk melindungi target penting dari serangan udara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mencaplok Greenland menyusul serangan terhadap Venezuela. Merespon rencana itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengeluarkan peringatan keras ke Trump. Frederiksen menilai rencana Trump mencaplok Greenland tak masuk akal. Lebih lanjut, ia menyebut jika Amerika Serikat tak berhak mengambil alih salah satu dari 3 negara di persemakmuran. Diketahui, Trump berulang kali menyatakan ingin membeli pulau Arktik yang tertutup es tersebut dari Denmark. Sejak kembali menjabat sebagai presiden pada tahun 2025, Trump ingin mengambil wilayah itu melalui kekuatan militer. Menurut Trump, aneksasi Greenland adalah kebutuhan keamanan nasional. Pihaknya menegaskan terkait melimpahnya mineral serta lokasi strategis pulau tersebut. Tanya itu, lokasi tersebut saat ini juga dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Tiongkok. Pernyataan Trump juga diperkuat dengan unggahan Katie Miller. Dalam postingan, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, terlihat wilayah Greenland ditutupi bendera Amerika Serikat. He has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Setelah meluncurkan serangan ke Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga akan menargetkan Kolombia. Seperti yang dilakukan ke Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Trump juga diduga akan menangkap Presiden Kolombia Gustavo Petro. Ancaman serangan ke Kolombia disampaikan Trump pada Minggu 4 Januari 2026. Trump menyebut opsi operasi militer terhadap Kolombia sebagai sesuatu yang terdengar bagus. Ia pun memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk berhati-hati. Trump menyebut jika Petro kerap menjual kokain ke Amerika Serikat hingga menjadi pengedar narkoba. Hubungan Trump dan Petro sendiri sudah sejak lama tak baik. Visa Presiden Kolombia itu dicabut lantaran ikut demonstrasi mendukung Palestina. Diketahui Gustavo Petro merupakan politikus sayap kiri pertama yang berhasil menduduki kursi presiden di negara tersebut. Ia disebut pernah bergabung dengan kelompok gerilya Marxis M19 yang menentang rezim saat itu. Petro pernah terlibat dalam sejumlah aksi protes radikal. Sebelum jadi presiden, Petro pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kolombia pada tahun 1991. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dijadwalkan untuk pertama kalinya hadir di Pengadilan Federal Amerika Serikat pada Senin 12 Januari 2026. Ia akan menjalani persidangan atas tuduhan pidana federal, termasuk konspirasi terorisme narkoba dan konspirasi impor kokain. Diketahui Maduro sempat pidato berapi-api menantang Trump untuk datang ke Venezuela dan menangkapnya. Kini Maduro telah berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer. Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari pagi dalam operasi militer mendadak. Saat ini ia tengah menunggu persidangan di kota New York.
Persidangan dijadwalkan berlangsung pada siang hari di Gedung Pengadilan Federal di Manhattan di hadapan Hakim Distrik Amerika Serikat Alvin Hellerstein. Istri Maduro, Cilia Flores, juga ditangkap oleh militer Amerika Serikat. Ia menghadapi tuduhan pidana federal termasuk konspirasi untuk mengimpor kokain. Maduro sendiri terancam hukuman puluhan tahun hingga penjara seumur hidup. Pasalnya, ia disebut terjerat beberapa kejahatan berat mulai dari narkoterorisme dan konspirasi impor kokain. Kemudian, kepemilikan senjata otomatis dan bahan peledak, serta konspirasi kepemilikan senjata pemusnah. Meski demikian, penangkapan Maduro oleh pemerintah Amerika Serikat ini mendapat tanggapan pro kontra. Legalitas operasi Trump ini pun dipertanyakan. Militer Venezuela seolah diam saja saat Amerika Serikat meluncurkan serangan hingga menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Kondisi ini terjadi diduga karena sistem pertahanan Venezuela tak dapat mendeteksi serangan Amerika Serikat sehingga tak bisa berjaga-jaga. Pangkalan Udara El Libertador, markas grup tempur nomor 16 dan nomor 11 menjadi sasaran serangan Amerika Serikat. Namun serangan itu tidak menghancurkan semua pesawat di darat. Beberapa jam setelah penangkapan Maduro, 4 F-16 dan 2 Su-30 lepas landas. Mobilisasi yang terhambat ini menunjukkan kegagalan serius militer Venezuela dalam respon serangan. Keterlambatan tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya peringatan, efektivitas peperangan elektronik Amerika Serikat, atau keputusan pilot. Pesawat EA-18G Growler Angkatan Laut Amerika Serikat kemungkinan bertindak untuk menonaktifkan radar Venezuela. Sistem pertahanan Rusia Buk M2 dan Patsir juga tak berfungsi. Sistem-sistem ini diduga telah dinetralisir saat Amerika Serikat memulai penyerangan. Sebelumnya, rezim Maduro mengklaim memiliki sekitar 5.000 rudal 9K338 Igla S Rusia. Sistem ini semestinya menjadi ancaman mematikan bagi helikopter Amerika Serikat. Akan tetapi helikopter Amerika Serikat justru terbang tanpa hambatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.